pakai ini juga. Ini buat. Enggak. Buat pertanyaan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami buka kajian pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan tata tertib kajian yang diberikan oleh panitia. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh peserta kembali menata niat, meneruskan niat kita bersama untuk menuntut ilmu syar'i karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian diharapkan kepada seluruh peserta melakukan registrasi, dan registrasi bisa dilakukan di pintu sebelum masuk dalam masjid. Kemudian diharapkan kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan HP-nya atau alat komunikasi yang dimiliki. Kemudian kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengikuti kajian dari awal hingga selesai. Dan bagi para peserta yang membawa anak kecil, harap menempati tempat khusus yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian hendaknya menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam masjid selama kajian berlangsung. Dan untuk kita semua wajib memperhatikan adab dalam bermajelis ilmu dan menyimak materi dengan tertib dan penuh seksama. Dan diharapkan kepada seluruh peserta tidak boleh merekam baik audio maupun video dengan perangkat pribadi. Demikian tertib kajian hari ini. Kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dimudahkan berkumpul tentu dalam rangka menuntut ilmu, memperbaiki, saling menasihati. Yang dalam kesempatan ini kajian kita berkaitan dengan parenting dengan tema pentingnya bonding time antara orang tua dan anak. Dan dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Medani Hafizahullah Ta'ala.
dan materi akan disampaikan sampai pukul 10.30. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada para seluruh peserta yang ingin bertanya, bisa melalui kertas atau bisa bertanya langsung. Tidak berlama waktu karena waktu yang sangat pendek. Waktu yang tepat kami persilakan kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Madani. Hafizahullah taala, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah sekalian, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat, abah wal ummahat, semoga Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bertemu di sini untuk satu tujuan dan niat, yaitu thalabul ilmi. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur juga kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir di sini. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membicarakan parenting, yaitu masalah yang berkaitan dengan pendidikan anak. Ya, berbicara tentang pendidikan anak ini adalah tema ataupun satu pokok bahasan yang hari ini penting. Kenapa kita katakan penting? Karena ini berkaitan dengan generasi penerus. Di samping itu, mendidik anak ini adalah kewajiban yang ada di pundak orang tua, ibu bapak, ya. Dan kewajiban ini tidaklah ringan. Kewajiban mendidik anak tidak sama dengan menyekolahkan anak, ya. Jangan disamakan, ya. Ya, ini dulu yang penting bagi para orang tua di sini, dimanapun. Mendidik anak itu tidak identik, tidak sama dengan menyekolahkan anak. Itu dua hal yang berbeda, ya. Menyekolahkan anak itu bagian kecil dari mendidik anak sebenarnya, ya. Menyekolahkan anak itu bagian dari pendidikan anak, ya. Karena penanggung jawab pendidikan anak ini adalah orang tua, ibu bapak. Mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab di sini. Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Ya, ibu bapak adalah pemimpin bagi anak, dan keduanya akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Jadi penanggung jawab utama pendidikan anak ini adalah orang tua, ibu bapak, ya, bukan yang lain. Guru, ustaz, kepala sekolah, apalagi temannya, itu orang tua. Nabi juga mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi.
setiap bayi itu lahir di atas fitrah kedua orang tua, yang membuat anak ini jadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, yaitu menyimpang dari fitrahnya. Nabi mengembalikan tanggung jawab itu kepada orang tua, Pak Abuwahu, kedua orang tuanya, bukan yang lainnya. Ya, nah maka orang tua di sini punya tanggung jawab yang besar. Dan mendidik anak ini bukan tanggung jawab yang ringan. Ini tanggung jawab yang berat. Di samping itu waktunya panjang juga. Ya, bayangkan kita harus mendidik anak dari 0 tahun sampai taruhlah 20 tahun. Yaitu bukan waktu yang singkat. Pendidikan itu sama dengan riwayat. Ya, pendidikan itu adalah riwayat. Dari 0 sampai 20 tahun. Ini riwayat ini harus bersambung. Ada saja fase di mana orang tua lalai, lengah, lepas, terputus. Ini akan menjadi masalah besar dalam perkembangan anak itu. Ya, maka ini adalah tugas yang berat. Panjang lagi waktunya. Yang berat dari mendidik anak itu adalah mengawalnya. Ya, mengawalnya dari 0 tahun sampai taruhlah 20 tahun, walaupun itu tidak dibatasi 20 tahun ya, sampai ajal memisahkan. Dan itu bukan kewajiban yang ringan untuk dipikul. Ya, kadang-kadang ada rasa letih, bosan, jenuh, dan begitu ya. Tapi mau nggak mau harus dipikul. Ya, di sisi lain kita nggak bisa meletakkan tanggung jawab ini. Ya, apa pantas kalau orang tua berkata mendidik anak wajib nggak? Bu, wajib. Kalau ada orang tua yang berkata seperti ini, saya menurut kemampuan saya aja lah. Ya, saya ya kewajiban wajib, tapi ya menurut kemampuan saya saja. Kira-kira gimana? Ini kalimat yang mungkin ada kesan dia ingin menyerah atau meletakkan kewajiban itu. Lalu dia berkata, udah menurut kemampuan saya saja lah, semampunya saja. Kewajiban lain mungkin ya, kita bisa mengatakan, semampu saya saja lah. Sholat gak mampu berdiri ya duduk, gak mampu duduk ya baring kan gitu ya. Tapi kalau kewajiban pendidik anak ini gimana kira-kira? Kira-kira aja lah. Kalau ada orang tua berkata seperti itu, saya semampu saya saja lah. Saya lempar aja lah ke sekolah, itulah mampu saya. Selain itu ya wallahu a'lam. Kira-kira bagaimana kalau orang tua punya prinsip seperti itu? Ya mungkin dia merasa sah-sah saja ya. Ya namanya juga kewajiban menurut kemampuan gitu ya. Tapi masalahnya adalah apakah kita sudah all out? Apakah kita sudah betul-betul melaksanakannya atau belum? Itu yang jadi pertanyaan. Nah ini hanya yang bisa menjawab hanya orang tua aja gitu ya. Hanya dia saja bisa menjawabnya ini. Apakah dia sudah all out, sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya menurut ilmu yang dia pelajari, atau sama sekali nol betul. Lalu dia identikkan mendidik anak itu dengan satu, kalau bapak itu diidentikan dengan mencari biaya pendidikan. Ya, mencari biaya pendidikan itulah mendidik anak. Itu kalau si bapak Pak, ya Pak ya. Jadi dia lintang pukang, ya, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang malam, pulang petang atau pulang malam, untuk mencari biaya pendidikan. Lalu dia beralasan, inilah dia kewajiban saya sudah melaksanakan kewajiban saya mendidik anak. Nah si ibu lain pula, si ibu merasa kewajiban mendidik anaknya itu adalah antar jemput anak sekolah. Antar jemput anak sekolah, itulah dia kewajiban saya mendidik anak. Kira-kira benar nggak Bu?
itu itu kegiatan kita itu identik dengan mendidik anak. Ya memang perlu juga dia terjemput dan dia perlu juga dia pendidikan itu, tapi itu tidak sama dengan mendidik anak. Nah ini yang kadang-kadang orang tua kurang kesadarannya, lalu tidak mau mempelajari ilmu parenting. Ya karena pendidikan itu hanya di sekolah, di rumah nggak ada. Banyak orang tua yang nggak ngerti apa yang harus dilakukannya terhadap anaknya. Ya, di tingkatan usia anak-anak tersebut, gimana menghadapi balita, bagaimana menghadapi basuta, bagaimana menghadapi remaja. Basuta tahu ya, bawah 10 tahun. Bagaimana menghadapi remaja, bagaimana menghadapi anak remaja yang pradewasa. Ini kan berbeda ini. Manusia itu berkembang. Manusia itu berkembang. Ya, sejalan sesuai dengan perkembangan fisiknya. Ya, sesuai dengan perkembangan fisiknya manusia itu berubah juga dia. Jadi untuk menghadapi anak-anak ini dengan fase-fase usianya itu berbeda-beda, nggak sama. Artinya apa? Semuanya ada ilmunya. Ya, apakah orang tua perlu mengetahuinya? Ya perlu. Guru juga perlu, tapi orang tua yang lebih memerlukannya sebenarnya. Ya, jadi kita mendidik anak ini sebenarnya yang perlu belajar itu bukan anak aja sebenarnya. Kita juga perlu belajar, ya. Nah, saya tanyalah para orang tua, sejauh mana sudah mempelajari tentang ilmu pendidikan anak? Sejauh mana? Seserius apa? Sesungguh apa? Ya, orang tua mempelajari ilmu parenting, pendidikan anak. Karena yang banyak ada di sini ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu lah. Bu, apakah itu yang menjadi bahan diskusi di sosmed, di majelis-majelis? Jadi kesibukan para orang tua, ibu dan bapak di sini pelajari bagaimana cara sharing, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Apakah dunia sosmed kita dihiasi ataupun diramaikan dengan itu atau yang lainnya? Bu, tolong jawab sejujurnya. Atau jangan-jangan baru sekali ini duduk di majelis ilmu bicara parenting. Parah ya, parah ya. Ya silakan jawab masing-masing aja lah ya. Karena Bu ya, sebelum kita masuk ke masalah yang kita akan bicarakan hari ini, pagi ini, kira-kira Bu ya, di depan Allah nanti pertanggungjawaban tentang pendidikan anak ini gimana kira-kira? Apa yang Allah tanyakan kepada kita? Kira-kira kewajiban mendidik anak ini akan dimintai pertanggungjawaban atau tidak? Kira-kira aja diminta ya. Artinya Allah akan tanya ya. Ya kira-kira lagi, kira-kira lah menurut ilmu yang ibu ketahui, apa yang Allah tanyakan kepada kita? Kita akan ditodong dengan pertanyaan apa? Apakah yang akan Allah tanyakan gimana anakmu, soleh atau tak soleh? Gitu. Ya kalau yang Allah tanyakan itu nanti di akhirat Bu ya, itu adalah pertanggungjawaban yang paling mudah, paling singkat juga. Cukup jawab soleh ya Allah, selesai. Iya kan? Iya, soleh ya Allah, selesai. Paling singkat itu, bahkan paling mudah. Tapi Bu, Allah tak akan tanyakan itu. Ini masalahnya. Allah tidak akan tanyakan, dengarkan ini baik-baik ya para orang tua ya, ibu bapak di sini. Mohon dipahami betul-betul. Allah tidak akan tanyakan anak kita jadi soleh atau tidak soleh. Sekali lagi saya ulangi ya, Allah tidak akan tanyakan kepada kita anak kita itu soleh atau tidak soleh. Allah tidak akan tanyakan itu.
tidak akan tanya itu. Ya, apakah anakmu soleh atau tidak soleh? Allah tak akan tanyakan itu kepada kita nanti. Kok bisa? Karena itu bukan di tangan kita. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak akan tanyakan itu. Berapa banyak anak-anak yang soleh bukan di tangan orang tuanya? Banyak. Banyak. Soleh anaknya tapi bukan di tangan orang tuanya. Orang tuanya tak apa makanya nggak tahu. Ya, nggak ada yang dia buat juga. Jadi yang Allah tanyakan adalah apa yang sudah kamu lakukan. Ini berkaitan dengan amal kita, Bu. Pendidik anak ini berkaitan dengan amal kita. Apa yang sudah kamu lakukan? Nah, ini yang membuat pertanggungjawaban anak itu menjadi pertanggungjawaban yang paling panjang, paling berat, paling sulit jawabnya. Apa yang sudah saya lakukan ya? Itu kan berkaitan dengan apa? Ilmu juga kan gitu ya. Ada yang sudah banyak dia lakukan tapi salah dulu kan gitu. Kenapa? Karena nggak berjalan di atas ilmu. Ya. Ada yang melakukan tapi salah. Ya. Udah banyak dia lakukan tapi salah dulu kan begitu. Karena tidak ada ilmunya dia. Jadi itu yang akan Allah tanyakan kepada kita pada hari kiamat. Ini yang membuat kita keringat dingin, Bu, nanti di akhirat berhadapan dengan pertanggungjawaban itu. Ya sekarang aja lah, kalau kita udah mulai mempersiapkan jawabannya, apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aja lah ya, kita mau mempersiapkan lah, belum mati kan gitu ya. Kira-kira aja, berat ya? Berat. Makanya kalau kita bicara parenting ini isinya tobat-tobat, minta ampun, istighfar aja. Karena banyak hal-hal yang sudah kita lewatkan, kita lalaikan, nggak karuan lah. Karena selama ini ya kita juga nggak ngerti, nggak melakukannya juga. Ini aja lah. Kira-kira Pak kaum ayah di sini, para orang tua, terutama bapak lah, ya kita katakan, apakah bisa lolos? Kalau dijawab misalnya, ya udah ya Allah sudah saya lakukan itu. Apa? Saya sudah sibuk cari duit untuk biaya sekolah. Kira-kira kalau jawabannya itu diterima atau tidak? Terlepas ya bagaimana hasilnya. Karena Allah tidak tanya hasil ini. Allah tidak tanya hasil, Pak. Untuk apa juga ditanya hasil? Gampang aja jawabnya. Ya Allah, udah takdirnya tertulis loh maaf dia gak soleh gitu ya. Terus selesai, ya kan? Ya kalau lah yang ditanya hasil, maka Nabi Nuh adalah orang tua yang paling gagal, Pak. Saya tanya lah, Nabi Nuh itu orang tua yang gagal atau sukses? Bu, Nabi Nuh, tahu ya Nabi Nuh ya? Ada Idris, Nuh. Nabi Nuh, kira-kira Nabi Nuh ini adalah ayah yang sukses, profil contoh ayah yang sukses atau ayah yang gagal? Hah? Bu? Bapak? Gagal? Nabi gagal. Nabi Nuh gagal ya? Tapi kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Ada ya? Nah, dalam surat Hud itu kisah Nabi Nuh dan anaknya itu ya. Ada yang disebutkan ya, kisahnya. Lalu untuk apa kisah itu disebutkan dalam Al-Quran? Dibaca sampai hari kiamat. Apakah kisah itu untuk menceritakan gagalnya seorang Nabi menjadi ayah? Pahami pertanyaan saya ini. Apakah kisah itu disebutkan dalam Al-Quran untuk menceritakan kegagalan seorang Nabi menjadi ayah? Tolong jawab. Tidak. Bukan. Nah, kalau bukan apa kira-kira? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu dalam Al-Qur'an? Kisah Nabi Nuh dan ayah dan anaknya. Nah, Bu. Ibroh apa di sini? Ibroh buruk atau ibroh baik? Itu yang saya tanyakan. Ini ibroh ya, jelaslah semua Al-Qur'an itu isinya ibroh lah. Mana ada yang gak ibroh?
Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl, kan begitu. Ibroh apa nih Bu? Ibroh baik atau ibroh buruk? Nah, kalau ibroh baik, dari mana sisi baiknya coba? Saya ingin tanya dulu. Iya. Pak, gimana Pak? Ada yang mau jawab? Ini semi diskusi lah. Ayo, ini belum sama saya ikut apa terlibat dialog ini, ya kan satu arah aja. Namanya dialog dua arah lah. Jangan saya aja yang ngomong, capek juga. Pak, gimana Pak? Ngaji itu harus berpikir Pak. Iya. Kalau cuma dengar-dengar aja, ya itulah masalahnya. Kita itu ngaji kadang-kadang nggak mikir. Kita suka ngaji yang nggak mikir. Iya betul. Ngaji yang nggak mikir kita suka itu. Apalagi dengan cerita kan gitu ya, asik tiba-tiba selesai kan gitu ya. Suka kita itu. Tapi kalau ngaji yang mikir-mikir ini kayaknya berat. Jadi kisah itu sebenarnya untuk apa Allah ceritakan dalam Al-Quran? Dibaca itu sampai hari kiamat itu. Saya tanya, anak Nabi Nuh ini beriman atau tidak beriman? Soleh atau tidak soleh? Soleh. Karena Allah juga mengatakan innahu amrun ghairu soleh. Ya soleh. Tapi diceritakan dalam Al-Quran itu. Untuk apa diceritakan? Perjuangan Nabi dalam dakwah. Apa? Perjuangan Nabi dalam Seorang ayah lah. Kita jangan cerita Nabi ini, ayah lah. Nabi itu kan ayah. Ya, itu sebenarnya kisah adalah kisah inspiratif bagi semua orang tua, terutama ayah ya. Karena itu kan sosok ayah ya. Dan juga ibu juga sebenarnya. Ini orang tua lah. Ini adalah kisah inspiratif bagi semua orang tua yang dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Kisah Nabi Nuh dan anaknya. Nabi Nuh diuji sama Allah dengan anaknya. Ya. Berapa tahun Bu Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. 950 tahun. Bukan hanya 950 tahun. Nabi Nuh itu berdakwah siang dan malam, lailan wa nahara. Siang malam 950 tahun. Ya kita potong setengah aja lah ya, 500 tahun. 500 tahun Nabi Nuh mendakwahi keluarganya, anaknya, mendidik, bimbing, mengarahkan, menasihati. 500 tahun siang malam. Siang malam. Itu waktu yang pendek atau waktu yang panjang itu? Luar biasa ya. Itu dari situ kita dapat ketahui apa yang menonjol pada Nabi Nuh sebagai seorang ayah. Panjangnya waktu dalam mendidik anak. Ya panjang lah jelas. Sabaran beliau mendakwahkan anak. Kesabaran dalam mendidik anak itu dia. Sabar itu. Kan Allah ceritakan itu kisahnya dalam Al-Quran. Ketika Nabi Nuh berhadapan dengan anaknya ini untuk mungkin yang terakhir kali ya, last moment. Ketika Nabi Nuh sudah ada di atas perahu, anaknya itu terombang-ambing air banjir itu, mau tenggelam, sudah timbul tenggelam lah, timbul tenggelam. Nah, Nabi Nuh melihatnya, dan Nabi Nuh sempat berkomunikasi, berdialog dengan anak ini mungkin untuk yang terakhir kalinya. Apa yang Allah ceritakan dalam ayat itu? Siapa yang tahu? Ya. Nabi Nuh mengajak anak itu untuk naik ke atas perahu, kan begitu ya. Beriman kepada beliau. Nabi Nuh berkata kepadanya, "Ya bunayya rkab ma'ana." Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Nabi Nuh masih menggunakan kalimat yang halus, lembut, lunak. Memanggilnya dengan sebutan ya bunayya. Ini anak beriman atau kafir ini? Kira-kira baru kemarin dinasihati atau sudah
atau sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun? Ratusan tahun kok. Ini anak udah gede ini. Ratusan tahun. Nah, di last moment, mungkin di pertemuan yang terakhir, kesempatan terakhir Nabi Nuh mendakwainya, menasihatinya, beliau masih menggunakan cara yang lemah lembut, tidak marah-marah. Kalau kita inspirasinya maling kundang, selesai, Pak. Pak, kalau inspirasi kita maling kundang, sudah kita kutuk anak itu jadi batu supaya cepat tenggelam, kan begitu, Pak ya? Soalnya sudah ratusan tahun dinasihati ini. Ini anak seorang nabi. Tapi Nabi Nuh luar biasa, itu sahabatnya luar biasa. Dan beliau masih menggunakan cara yang terbaik untuk agar anak ini mau beriman. Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan Nabi. Nah, itulah yang akan Allah tanyakan nanti pada hari kiamat. Apa yang sudah kamu lakukan? Kadang-kadang kita ini baru nasihati anak 1-2 kali sudah patah arah kita, sudah tahap apa keluar dari mulut kita. Anak nakal lah, anak inilah, anak itulah, itulah. Lama-lama main kutak-kutuk kan gitu ya. Tahu main kutak-kutuk? Dikutuk-kutuk lah anak itu kan begitu ya. Anak tak tahu diri lagi. Baru berapa kali? Baru 1-2 tahun. Gimana Nabi itu? Nah, itu dari konten setengah itu 500 tahun lah. Kita terus terang aja nasihati anak sampai berapa lama kita tahan, Bu? Masih tetap sabar, halus, lembut gitu berapa lama, Bu? Aduh, gak ada apa-apanya sabar kita dengan Nabi. Itu sebenarnya kisah inspirasi bagi semua orang tua. Kalau kita mendidik anak ini terikat dengan hasil, kita akan kecewa nanti. Ini kunci sebenarnya. Ayat itu ayat parenting itu. Serius. Kalau kita mendidik anak kita terikat hasil, nanti kita kecewa. Dapati anak gak sesuai dengan keinginan, marah-marah kan gitu ya. Gak ada sabarnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya memang kita mau dapat anak gak ada masalah gitu, seperti yang kita ingin, selalu seperti yang kita inginkan. Dan tidak, kenyataannya kan macam-macam. Karena kita akan diuji dengan anak kita. Iya. Maka jangan samakan juga anak kita sama anak orang lain. Wah, enak kali ya anaknya gitu. Iya, nggak seperti itulah. Nanti kita kecewa, nanti kita buruk sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita nggak ada sabarnya. Ya, maka muncul apa? Kemarahan dan kemarahan. Marah kenapa? Karena anaknya nggak seperti anak orang lain. Anak orang lain kayaknya nurut gitu ya. Anak saya kayaknya udah susah kali gitu. Ya macam-macam lah, nggak sama. Memangnya anak orang lain itu nggak diuji juga orang tuanya dengan dia? Diuji juga, sama aja, dengan ujian yang berbeda. Ya, nah demikian. Apakah kita mau dapat anak sudah jadi gitu, nggak perlu lagi polesan orang tua? Tidak mungkin, kan begitu ya? Ya, disitulah pentingnya kehadiran orang tua. Dan itulah yang akan Allah tanyakan kepada kita. Maka jangan sekali-sekali mengeluh. Jangan sekali-kali mengeluh. Lakukan saja tugas kita. Hasil serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada satu perkataan sering saya sampaikan ini di Roja guys. Jangan pernah merasa gagal mendidik anak apapun yang terjadi, Bu. Jangan pernah merasa gagal mendidik anak apapun yang terjadi, apapun kejadiannya. Tapi enggak titik di situ, koma. Ada lanjutannya. Tapi kita sebagai orang tua harus merasa salah. Karena kita ini banyak salahnya. Kewajiban orang yang salah adalah apa coba? Ya, satu, bertobat, gitu, namanya salah. Yang kedua, ya tidak. Gimana cara tidak mengulanginya? Ya belajar.